Perkenalkan, saya Maya Khairunisa dari kelas 2D, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Makiyah dan Madaniyah pada mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, dimulai dari pengertian Makiyah dan Madaniyah. Nah, dalam rentang waktu 23 tahun, proses penurunan Al-Quran itu terjadi ketika Nabi masih berada di tempat dan ketika Nabi dalam perjalanan atau hijrah. Nah, sebagian ulama mendalami penafsiran pengetahuan tentang ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu sebagai Makkiyah, dan sebagian ayat Al-Quran yang turun di Madinah itu dinamakan sebagai Madaniyah. Kemudian, informasi tentang Makkiyah dan Madaniyah ini kita peroleh bukan dari penjelasan Nabi Muhammad SAW, tetapi terjadi karena umat Islam pada masa Nabi Muhammad itu tidak memerlukan adanya mana yang Makkiyah dan mana yang Madaniyah. Selanjutnya, di kalangan ulama, setidaknya kita mengetahui pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu tergolong kepada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu pertimbangan waktu, aspek yang kedua pertimbangan tempat, dan aspek yang ketiga pertimbangan mukhotob atau objek yang diseru. Aspek yang pertama pertimbangan waktu yaitu ketika ayat yang turun di Mekah, maka ayat tersebut dinamakan sebagai ayat Makkiyah. Nah, ketika itu kan Nabi Muhammad di Mekah itu belum hijrah ke Madinah. Nah, makanya ketika ayat tersebut turun ketika Nabi masih di lingkup Mekah, maka ayat tersebut dinamakan sebagai Makkiyah. Kemudian Madaniyah adalah surat atau ayat-ayat yang turun ketika Nabi sudah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu dinamakan sebagai ayat Madaniyah. Kemudian aspek yang kedua yaitu pertimbangan tempat. Nah, pertimbangan tempat ini berdasarkan klarifikasinya ada 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, berarti ketika ayat-ayat tersebut turun di Mekah yang mana di daerah Mina, Arafah, dan Hudaybiyah, maka ayat tersebut tergolong ke dalam ayat Makkiyah. Nah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah seperti di bagian Uhud, Badar, Sa'i, dan Quba. Nah, itu dinamakan ayat Madaniyah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pertimbangan mukhotob atau objek yang diseru. Nah, dalam pertimbangan mukhotob ini, ayat Makkiyah yaitu menyeru kepada orang-orang penduduk Mekah. Nah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah yaitu menyeru tentang penduduk Madinah. Jadi bisa diawali, kalau ayat Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhan nas, dan kalau ayat-ayat Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, metode identifikasi mana ayat yang Makkiyah dan mana ayat yang Madaniyah. Nah, dalam metode identifikasi ini ada 2 metode. Yang pertama metode Simai dan yang kedua ada metode Qiyasi. Nah, metode Simai ini adalah metode yang mana kita mengetahuinya itu melalui riwayat yang sahih dari para sahabat-sahabat atau tabi'in yang menerima, mendengar, dan menyaksikan langsung wahyu atau ayat Al-Quran itu turun ke bumi. Jadi sebagian besar ulama mengidentifikasi ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu menggunakan metode Simai. Yang kedua ada metode Qiyasi. Nah, metode Qiyasi ini adalah metode di mana kita meneliti, menelusuri, mencari tahu kesimpulan atau makna yang ada pada ayat tersebut melalui kronologi turunnya wahyu tersebut. Nah, metode ini jelas bersifat Qiyasi ijtihad atau melalui penelitian, penalaran, dan musyawarah dari para ulama-ulama dan tabi'in yang ada. Kemudian kita lanjut ke
Karakteristik dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik dari surat Makkiyah yaitu yang pertama, surat Makkiyah itu bercirikan pendek dan ringkas. Contohnya seperti surat-surat yang ada pada juz amma atau juz 30. Yang kedua, banyak mengandung sumpah, pernyataan, dan perumpamaan. Yang ketiga, yaitu munculnya kata-kata penegasan. Yang keempat, ungkapan-ungkapan berkarakter kuat dan menghentak. Yang kelima, dominan, coraknya berisi perintah, larangan, pernyataan, harapan, dan ketetapan. Kemudian, karakteristik dari surat Madaniyah yaitu mengenai masalah-masalah akidah. Yang kedua, ajakan beriman kepada hari akhir, kebangkitan setelah kematian, adanya balasan amal di akhirat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penuturan tentang keagungan kekuasaan Allah. Yang keempat, penuturan tentang manusia pada awal penciptaannya. Nah, di antara lainnya, dari karakteristik Makkiyah dan Madaniyah, kalau karakteristik Makkiyah itu lebih mengacu kepada kisah Rasul, kisah Nabi dan Rasul. Yang kedua, ajakan untuk beriman kepada Allah. Nah, kalau misalkan karakteristik dari surat Madaniyah, yaitu berisi tentang akidah-akidah dan kemudian sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Madinah. Jadi kalau di Madinah itu sudah lebih mengacu kepada tentang akidah-akidah yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada contoh dari surat Makkiyah. Nah, karena pengertian dari 3 aspek yang pertama tadi, yang paling kuat adalah pengertian yang pertama, yaitu pertimbangan melalui waktu, yang mana ketika ayat tersebut turun, ketika Nabi Muhammad masih ada di Mekah, maka ayat tersebut dinamakan sebagai ayat Makkiyah. Dan ketika ayat tersebut turun ketika Nabi Muhammad masih ada di Madinah, ketika Nabi Muhammad sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ayat tersebut dinamakan sebagai ayat Madaniyah. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh dari dari ayat Makkiyah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Shadaqallahul azim. Nah, contoh dari ayat Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, itu melalui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang pertama atau pengertian yang pertama melalui perspektif waktu, yang mana jikalau ya ayyuhan nas, maka ayat tersebut sudah tergolong kepada ayat Makkiyah. Dan ketika ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat tersebut sudah tergolong kepada ayat Madaniyah, yang mana ya ayyuhan nas ini turun ketika Nabi masih berada di Mekah, dan ya ayyuhalladzina ini, ya ayyuhalladzina amanu ini turun ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian selanjutnya yaitu ada urgensi atau faedah penting dari materi Makkiyah dan Madaniyah ini. Yang pertama yaitu untuk membantu mengidentifikasi mana ayat yang nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, terutama apabila ayat tersebut itu ada terkait tentang penghapusan ayat. Yang kedua yaitu menjadi alat bantu dalam penafsiran Al-Quran yang akan dilakukan, terutama dari tempat turunnya, dari pengertian makna suatu ayatnya, dan serta tentang apa ayat itu membicarakan. Yang ketiga yaitu memahami kronologi sejarah, pembentukan dan penegakan hukum Islam, yang mana dalam ayat-ayat Al-Quran itu lebih dominan adanya tentang hukum-hukum Islam. Yang keempat, urgensinya yaitu
menggambarkan pengertian dan antusiasme kaum muslimin terhadap Al-Quran. Jadi menjadi sebuah antusiasme kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa Al-Quran ini sampai kepada kita dengan selamat, tidak ada yang kurang satupun untuk kita pelajari selama ini, untuk kita pelajari dari dulu hingga hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi Makiyah dan Madaniyah dalam mata kuliah Ulumul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.